nastaghfiruh wa na'udzubika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Apa kabar semua? Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Baik, Ustaz. Alhamdulillah ya. Oke. Insyaallah hari ini pertemuan ke-7. Jadi kita rapel ya mungkin nanti materinya. Tapi tetap ada penggantiannya, insyaallah nanti diisi dengan latihan. Oke. Seperti biasa, silakan buka mushafnya surat Al-Fatihah dulu ya. Oke, di sini ada Rizky. Dari mana antum? Kemana aja? Kemarin ini apa namanya? Nggak ada gambarnya. Ada. Kemarin ini kalau nenek meninggal. Nah. Terus selanjutnya ada acara sih ngedadak. Oke. Ya nggak apa-apa ya. Oke, urutannya di sini ada Bahdar, kemudian Rizky, Almer, Panton, Ahmad, ya itu ya. Urutannya silakan baca Al-Fatihah. Bismillah, Ustaz izin sebentar. Ya. Subuh ini kemarin itu udah ngobrol. Mang Noval itu bisa hadir insya Allah. Tadi coba dihubungi juga belum ada kabar, jadi kurang tahu juga, belum tahu sekarang kenapa belum bisa hadir. Oh iya. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Oke, yang ihdina sirotol sama sirotol coba ulangi. Agak kurang jelas dia. Ihdina siratal mustaqim. Ihdinas, coba ihdinas dulu. Ihdinas. Nah, ada apa sih ada sisanya ya? Ihdinas sirotol. Ihdinas siratal. Harus ada sisanya ya, Ustaz ya? Ihdinas siratal. Enggak apa namanya enggak panjang ihdinas enggak juga, tapi adaan gitu. Iya. Ada desisnya gitu. Jadi enggak berhenti gitu ya. Nah, itu. Okay. Kemudian siratal itu bunyi apa ya i-nya ya, bunyi i-nya itu Anda nggak dengarnya sirotol. Anda dengarnya di sini sirotol gitu ya. Nggak tahu entah itu dari pengaruh mic atau dari headsetnya Anda gitu ya. Tapi pastiin aja bahwa bunyinya tuh si. Jadi i ya, i-nya jelas gitu ya. Sirotol gitu ya. Oke, itu aja. Itu entah distorsi dari mic atau apa, tapi dari antum mungkin pastiin itu. Oke. Ya. Baik, lanjut. Insyaallah dilatih. Ya. Lanjut Rizky, silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, bentar. Himinash itu huruf shin ya. Shin. Nah, Sama jadi ya kayak tadi. gimana? Sama kayak yang Kang Badar ya. Wah, kalau badar tadi sod. Ya, kalau shin sama sod itu bedanya. Kalau sod itu bunyi desisnya tuh terpusat gitu ya. Kalau shin itu tuh kayak menyebar. Atau bahasa itu nanti antum dengar tafashi ya. Jadi kalau shin itu tafashi, jadi menyebar. Bunyinya tuh kayak ada yang bilang kayak ngusir kucing atau ngusir apa gitu ya, ngusir ayam gitu ya. Jadi kalau dibahas di Latin kan tuh bunyinya tuh kayak bukan SY ya, SY gitu ya. Oke, coba lagi. Oke ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, udah dapat. Tinggal kurang dikit Kurang sh-nya. menyebar. Menyebarnya mungkin udah dapat, cuman agak kurang lama. Himiminasyaiton. A'udzu billahi gitu. Himinasyaitoni. Kayak gitu, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sip, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rahim itu ha atau ha. Haknya dari pangkal tenggorokan atau dari tengah tenggorokan? Dari tengah, Ustaz. Ya, sip. Jadi bunyinya adalah him gitu ya. Oke, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in ya, kanasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Ya, sementara tadi ya koreksinya shin, kemudian ha ya. Him ya. Beda dengan him ya. Him dan him. Oke, lanjut. Oke, Ustaz. Ya, siapa sekarang? Amer. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amer. Hati-hati dengan apa namanya? Kho ya. Kalau kho itu khim, tapi kalau ha itu him. Ya. Oh ya. Oke, itu. Baik, Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu coba. Alhamdu. Nah, itu. Tadi agak nyentuh ke kho ya. Oh, ya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Yaumid I dal. Maliki yaumid mid ya. Middin. Maliki Yaumiddin. Middin coba. Middin. Nah, Ana dengarnya tuh middin. Hmm. Anda dengarnya tuh middin. Nah, coba middin. 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 Oke, lanjut dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Coba ulangin dari sirotol tadi coba. Shiratal ladzi bukan she tapi si. Ya gini. monyong atau enggak Ustaz mulutnya? Ya, nggak monyong sih, cuma dia apa namanya ya? Dia tebal gitu. Kan kalau monyong tuh kan di domah ya. Atau wau misalnya wau sama wau tapi kalau sod itu kayak gini nih, tapi kalau monyong kan kalau sod itu sebenarnya dikit. Jadi kalau monyong itu 1 senti gitu ya. Kalau sod itu kurang dari itulah, setengahnya mungkin, anggaplah setengahnya biar antum kebayang ya, gitu. Jadi kalau monyong itu gitu, kalau sod itu so. Tapi enggak. Kalau sodnya doma, ya itu berarti su. Tapi kalau sodnya biasa, so. Gitu ya. Nah, bunyinya apa namanya? Desisannya itu kayak antum bilang baso deh. Baso gitu ya. Dia tuh terkumpul atau ya apa namanya? Desisannya tuh terpusat gitu ya. Kalau shin terpusat desisannya tuh tersebar, menyebar ya. Jadi kalau misalnya pakai shin gitu ya, shirotol pasti gitu bunyinya. Shirotol itu pakai shin. Nah, sedangkan di sini kan pakai sod ya. Ya, pada kata ini kan pakai sod nih. Berarti dia bunyinya adalah sirotol ladzina an'amta 'alaihim. Coba. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Lagi. Shiratal ladzina. Yang sebelumnya benar. Shiratal. Nah, itu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Gitu Ustaz. Masih belum, tapi udah lebih baik dari yang tadi ya. Jadi patokannya ini aja. Patokannya untuk latihan baso dulu ya, baso ya. Kemudian nanti diganti so, kan kalau so itu fathah ganti sama kasroh. Jadi balsi si. Beda dengan bashi shi beda ya. Antara shi dan si. Coba kedengaran bedanya nggak? Ya. Ya Ustaz. Anda ulangi lagi nih ya. Kalau so itu so, si, su. Kalau shin, sha, shi, shu. Sha, shi, shu. Nah, kalau lihat ya, yang shin itu monyongnya hanya di shu aja. Lihat. Sha, shi, shu. Ya. Kalau sha-nya nggak usah. Sha nggak usah.
Nggak usah ya. Atau she, nggak usah. Shi, Tapi shu, sha, she, kayak gini aja nih mulutnya. sha, Sha, shi, she. Nah, shu, kalau yang domanya baru shu, shu. shu, Ya. Oke, gitu dulu ya. shu. Lanjut. Baik Ustaz. Tonton. Fo, fo, ihdina fo, ihdina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebentar. Di sana ada hamzah dan ada ain. Yang pertama dibacanya a, yang kedua dibacanya au. Jadi nggak au ya, tapi au, au. Nah, nanti latihannya kayak gini. Au, ai, a. Nah, gitu ya. Coba au, ai, a. Nah, gitu. Nah, sekarang yang au dulu aja dulu. Au, coba. A'u, Lagi? a'u. Nah, oke, sip. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah ya. Coba bismillah. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Di sini ada misalnya pada kata rahim itu pakainya ha di tengah ya. Ha itu ya. Rahim itu kan. Tapi nanti ada juga yang misalnya alaihim. Nah, alaihim itu pakainya ha di pangkal gitu ya. Sip. Jadi maksud Ana adalah kita harus bisa bedain mana nanti yang pakai ha dan mana yang pakai ha ya. Jangan sampai kebalik. Oke, itu aja. Sip, lanjut. Ahmad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, sebentar. Minasyaitonir rajim. Coba. Minasy syaithanir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sip. Cukup sebentar ya. Oke, kita lanjutkan dulu ke materi ya. Jadi mushafnya kita tutup dulu ya. Oke, materinya sampai mana sekarang? huruf Muqatta'ah. Qota'ah ya. Qota'ah. Oke.
Jadi hari ini mungkin akan ngebahas huruf muqatta'ah sama iskot udah belum ya? Belum juga ya? Iskot belum. Belum ya? Belum Ustaz. Oh, iskotnya ya kamu. Oke, sebelumnya mungkin ada pembahasan iskot tapi belum dibahas secara ini. Oke. Sekarang huruf muqatta'ah dulu. Jadi huruf muqatta'ah itu adalah huruf yang atau huruf disebut juga huruf pembuka surat gitu ya. Atau muqatta' itu artinya terpisah kotok gitu. Jadi ya terpotong-potong gitu ya. Huruf yang terpotong-potong atau ya itu arti muqatta'ahnya gitu ya. Tapi dari bahasa lainnya gitu ya, istilah lainnya itu adalah huruf pembuka surat nih. Atau kalau di bahasa Arabnya itu ini nih. Fawatihus suar itu adalah surat-surat. Fawatih itu Al-Fatihah itu kan Fatih itu pembuka ya. Kalau fawatih itu artinya pembuka. Jadi pembukanya tuh banyak gitu ya. Fawatihus suar. Oke. Kemudian dilafazkannya itu biasanya kan ada nama huruf, ada di huruf itu dibacanya gimana? Ya ada nama hurufnya, ada cara bacanya. Nah kalau huruf muqatta'ah itu nanti pembacaannya tuh mungkin nama hurufnya yang dibaca, mungkin juga bagaimana huruf itu dibaca. Ya oke, nanti deh. Nah yang kita lewat dulu ininya. Ya itu tinggal baca aja. Kita langsung prakteknya aja ya. Nah di sini insya Allah mungkin udah mencakup semuanya di sini ya. Ya. Kita langsung aja ke yang pertama nih. Menurut antum nih, dibacanya gimana nih? Yang ana blok ini. Toha. Oke, ini dibacanya adalah Toha. Ya. Toha. Jadi tonya 2 harokat, haknya 2 harokat. Toha. Gitu ya. Sip. Kalau yang ini bacanya gimana? Of. Nah, ini bacanya betul ya. Kof. Nah, ketika dibaca kof itu kan berarti nama hurufnya yang kita bunyikan kan, ya. Kalau yang tadi toha itu kayak biasa aja, ya. Kayak biasa tuh maksudnya dia kayak dikasih harokat gitu ya. Tapi kalau ini kita kayak nyebutin nama hurufnya, betul nggak? Ya, bedanya lagi yang pertama dan yang kedua apa? Kalau toha ini to-nya 2 harokat, ha-nya 2 harokat. Kalau kof ini dikasih ada alisnya ya atau dikasih bendera, dibacanya 6 harokat. Ya, di sini kita pakainya 6 ya. Tuh, ada 3 ini. Untuk saat ini dipraktekannya 6 harokat dulu gitu ya. Jadi kita patokannya pakai yang 6 dulu gitu ya. Oke. Kemudian ini gimana bacanya nih? Hamim. Oke, H-nya berapa harokat? 2. Ini oke. Mimnya 6. 6, sip ya. Jadi polanya kayak gini ya. Kalau nggak ada harokatnya, kalau nggak dikasih alis gitu ya, itu berarti 2. Tapi kalau dikasih alis berarti 6. Oke, sip ya, itu polanya. Oke, selanjutnya ini gimana? Halo. Ustaz. Ya, siap.
Alif lam mim shad. Oke. Ada yang lain? Tad, maaf Tad. Di Ya. sini nggak tahu di saya panahnya nggak gerak Tad. Panahnya emang nggak gerak, Mimin. Oh nggak gerak ya? Oh, nih sekarang baru gerak ya? Enggak Tad. Enggak. Enggak. Kalau di badan? Bergerak, Ustaz. Oke. Wah, di saya ini. Jantumnya berarti ya. Coba. Nah, tapi yang ini, berarti yang sebelah bawahnya toha sekarang. Jadi kita bergeraknya di kanan dulu, terus ke kiri, ya, baru ke bawahnya. Oke. Sekarang yang ini tadi bacanya alif lam mim shad, gitu ya. Ya di sini ada 3. Oke. Di sini jadi ada yang harus digunakan. Apa yang di sini yang mana? Alif lam mim. Nah, mim di sini sebenarnya nggak ada tasdid ya. Tapi kita alif lam. Nah, di situ ditahan dulu 2 harokat ya. Ya. Di sini ada yang perlu ditahan 2 harokat. Kemudian mim itu kan kalau kita ngomong mim itu kan artinya mim ya mim sukun ya. Betul ya. Mim sukun ketemu shad ditahan juga. Alif lam mim shad. Oke. Ada yang mau tanyakan dulu habis ini? Cukup ya. Nah, sekarang ain, sin, qaf. Nah, itu bacanya gitu. Oke, Almer, coba baca Almer. Ain sin qaf. Nah, Bahdar coba baca. Ya, Ustaz. Ain sin qaf. Nah, sip. Jadi Almer, ain itu ketika kita baca ain, ujungnya itu ada bunyi nun ya. Benar ya? Nah, nun ketemu sin, di situ digunakan dulu ya. Ain. Sebentar aja digunakan. 2 harokat ya. Ain sin qaf. Jadi kayak aing sing qaf gitu ya. Itu ya. Oke. Coba Pak Anton yang ain sin qaf cobain. Ain sin qaf. Nah, gini. Ain sin qaf. Coba. Jadi dengung Kang Ustaz? Ya, kenapa coba dengung? Ada guna di sana. Karena kita ketika ngomong ain gitu ya, atau mengucapkan ain, itu ada nunnya kan? Ain. Benar nggak? Ketemu Halo? ain ketemu sin gitu Kang Ustaz. Ketika kita ngomong ain gitu ya, berarti kan ain, huruf ain itu sendiri ya. Terus huruf apa? Ya ya. Terus nun kan? Nun ya. Nah, terus nun itu ketemu sin kan? Sin ya. Ya, nun ketemu sin apa? Nun ketemu sin teh Ikhfa. Nah, di situ guna kan?
Nah, guna. Kemudian sin juga sama. Ketika kita bilang sin, itu berarti huruf sin itu sendiri, huruf sa ya. Ya huruf sin ya. Sin. Harusnya sa ya. Huruf sin, kemudian huruf ya, kemudian huruf nun lagi kan. Nah, terus ketemu kof kan. Ya, ketemu kof kan. Dari sin sini ketemu kof. Nah, nun sukun ketemu kof apa? Sukun ketemu kof. Ifa lagi. Jadi bacanya ain sin kof. Coba. Yasin. Ain sin kof. Oke, nanti untuk kesempurnaannya kita latihan lagi. Oke. Terakhir, Pak Ahmad. Rizky belum ya habis ini. Pak Ahmad coba baca ini. Yang Kaf. itu tuh. Ya ain Oke, di sini polanya ya. Kalau misalnya dia nggak dikasih bendera, dia dibaca 2 harokat. Nah, jadi gimana tuh? Oke. Mungkin satu pola lagi ya. Jadi setiap huruf yang dikasih bendera ini, dikasih alis ya, itu dibacanya nama huruf tersebut. Oke, contohnya ini kan dibacanya kof. Berarti kalau ini dibacanya apa? Kaf. Kaf. Sip. Kaf. Nah, jadi kaf ha ya ain sod. Coba. Ya. Coba lagi kan? Sekali lagi. Betul. Ya ain Rizky. Balik lagi ke sini ya. Kemana Tat? Ini belum pindah. Alif lam mim sod. Siap. Alif lam mim sod ya? Ya. Ini alif lam mim sod. Alif lam, lamnya panjang ya. Alif lam, langsung masuk ke mim. Alif lam mim. Oke, bentar. Sod. Oke. Alif lam. Alif lam mim sod. Oke. Kemudian satu hal lagi ya. Huruf sod jangan lupa ya. Sod ada kolah di akhirnya. Ya kan? Sod. Kemudian antum bedain nih ya. Rizky, coba antum perhatikan. Di sini hamim sama alif lam mim sod. Pembacaan mimnya agak sedikit berbeda. Bedanya di mana? Kira-kira.
Kalau tidak bisa boleh acungkan tangan. Hamim sama alif lam mim sod. Mimnya sedikit berbeda bacanya. Bedanya apa? Atau bedanya gimana? Bedanya kalau yang alif alif lam mim shad dia kayak ada tasdidnya Tad, karena kan dari Ya, lam itu. oke, sip. Kalau Cok yang coba. mim nggak ada. Iya, coba baca yang alif lam mim sod, Rizky sekali lagi. Alif lam mim shad. Nah, masing-masing hurufnya dia kecuali alif ya, alifnya nggak usah dikasih berapa harokat. Alif lamnya dikasih 6, mimnya 6 dan sodnya 6. Coba. Alif lam mim shad. Oke, Oh, sip, gitu dulu. Kalau yang hamim? fo, si, Hamim Nah, ihdina kalau hamim hanya cuma 2 harokat. Coba. so, hamim so, Hamim. si, hamim. sero, Nah, gitu. si. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyain? Oke. Yang ini dibacanya apa nih? Ya sama sin. Bacanya apa? Yasin. Yasin gitu ya. Ya-nya 2. 2 harokat. Harokat. Oke, sip. Sebelahnya yang ada masih ada tanda bintang itu apa nih? Oke. Ya udah, nanti 5 lewat dulu aja ya. Ada baca catatannya tapi antum boleh baca aja. Baca aja nanti catatannya. Tapi kita praktekannya apa yang udah kita tadi jelaskan di sini ya. Oke. Yang ini nun bacanya gimana? Nun itu ya. Nun. Oke. Kalau yang ini Almer. Tosin. Oke, Pak Anton ini. Sod. Sip. Bahdar ini. Alif lam ra. Sip. Kalau ini Rizky. Yang paling terakhir. Yang alif lam mim Tad. Ya. Alif lam mim. Antum pastiin lamnya 6 harokat, mimnya 6 Harokat. harokat. Oke, alif lam mim. Lagi? Alif lam mim. Sip. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Huruf muko to'a atau fawatihus suwar atau pembuka surat. Antum yang mana aja istilahnya yang antum gampang nangkepnya gitu ya. Boleh muko to'a, boleh, atau antum huruf pembuka surat boleh, atau bahasa Arabnya fawatihus suwar boleh juga. Oke. Gampang ya? Insya Allah gampang kalau ini ya. Dan insya Allah cuma segini aja ya variasinya gitu ya, variasinya hanya segini aja, insya Allah nggak ada tambahan ya. Oke. Atau ada tambahan menurut antum? Kayaknya nggak ada sih ya. Oke, sip. Oke, sekarang lanjut dulu materi ya. Jadi insya Allah sekarang itu kan pertemuan 7 kalau nggak salah tuh, betul kan Bahdar ya?
Sekarang 6 Ustaz sebenarnya. Oh, 6 ya? Iskot ya. Oh, sebenarnya 6. Oke. Oke, sebenarnya kan ini pertemuan 6 ini tuh karena Ana nggak masuk kemarin jadi 6 kan? Iya benar Ustaz. Benar ya? Karena kan harusnya secara kurikulum tuh pertemuan ke-7 kan hari ini tuh. Nah, dan secara kurikulum juga pekan depan tuh UTS. Ya. Hanya saja karena kemarin Ana nggak masuk, jadi hari ini itu kita akan membahas materi dulu ya sampai pertemuan 7 sampai sini. Nanti pekan depan harusnya UTS kita latihan dulu. Jadi kita UTS-nya dimundurin seminggu ya. Tuh. Nanti pekan depannya baru UTS. Oke. Nanti soalnya selalu sama dengan yang UTS. Maksudnya antum nggak usah nanya ke teman ya. Oke. Siap. Jadi kan nanti teman antum udah pada UTS nih, antum nanya soalnya gimana? Nggak usah. Nanti aja. Oke. Ya, lanjut dulu ke Iskot ya. Iskot. Oke. Iskot ini tuh simpelnya gini, dulu gimana ya? Iskot itu simpelnya dia tuh ada harokatnya tapi kita nggak baca. Dia tuh ada ya gitulah. Dia tuh kita hilangkan seolah-olah dia nggak ada gitu. Nah, kalau di sini artinya tuh menggugur atau menumbangkan ya. Oke, contohnya lah, langsung contohnya. Misalnya pada kata yang pertama nih ya. Qalu. Di sini kan ada banyak yang pertama ada alif yang bulat gini ya. Ada alif yang bulat itu nggak dibaca. Kemudian ada hamzah nih, hamzah wasol ya, yang ada kepala sodnya. Itu juga nggak dibaca. Tapi kita langsung masuk ke dal. Ya, maka si hamzah wasol ini adalah atau ya ini dan ini gitu ya. Alif dan hamzah wasol ini adalah isi iskotnya gitu, yang dihilangkannya. Nggak dibaca kan? Jadi kita kan kalau gini kita baca jadi qulud'u lana. Benar nggak? Qulud'u lana. Nggak qulu ad'u atau qulu id'u lana enggak kan? Tapi qulud'u lana. Ya, gitu ya. Oke. Jadi yang dihilangkannya adalah yang di antara dal dan wawunya ya. Qulud'u lana. Ini sebenarnya pekan lalu mungkin udah, cuman ini ya dibagi menjadi pertemuan khusus. Oke. Lagi. Misalnya ini, fiha gimana bacanya ini? Fiha ismuhu atau fiha usmuhu atau fiha asmuhu atau gimana? Fiha ismuhu. Langsung fiha ismuhu. Si ininya diiskotkan nih. Ini dihilangkan. Fiha haknya masih di sini kan ada alif juga ya. Ini masih kebaca kenapa? Karena dia sebagai mad ya. Enggak afwan. Hanya juga enggak kebaca ya. Jadi kita bacanya enggak fihas kan. Tapi langsung menjadi fihas. Jadi haknya jadi pen. Di sini yang diiskotkan itu ada 2 ya. Oke. Lagi. Sekarang Badar. Ini Badar gimana bacanya? Ya, Ustaz. Utul kitab. Sip. Oh, Pak Anton ini Pak Anton coba. Walal musrikin. Nah, shinnya ya walal mush.
Walal musyrikin. Sip. Utul kitab. Rizky, kelihatan nggak ini Rizky? Enggak Tad, yang mana Tad? Yang ma lahu. Oh, Oke, coba. ma lahu fil akhirah. Lagi. Ma lahu fil akhirah. Oke, ketika lahu jangan berhenti. Jangan malahu fil. Nah, kenapa jangan berhenti? Karena kalau antum berhenti malahu fil akhirah seolah-olah ada hamzah sukun. Jadi malahu fil, lahu fil, lahu fil. Coba. Ma lahu fil akhirah. Oke. Pak Ahmad. Qad bayyana al-ayat. Ulangi. Qad bayyana al-ayat. Qad bayyannal ayat. A sama A-nya nah gini. Di sini A-nya itu 2 harokat ya. Ayat. Kenapa 2 harokat? Jadi si alif lam alif ya. Itu lam alif ya. Kayak gini ya. Nah, ini kan ada huruf hamzah ya. Nah, hamzahnya itu ini posisinya agak ke tengah kan? Ya. Nah, itu dibacanya 2 harokat. Karena jadi seolah-olah dia ada hamzah kemudian ada alif. Jadi gitu ya. Nah, nanti antum bakal nemuin lagi si hamzahnya itu di ujung. Nah, kalau di ujung 1 harokat. Kalau di tengah-tengah 2 harokat. Oke. Oke, nanti lah ya. Kapan-kapan insya Allah kita ketemu ke huruf ini. Amer. وإذ جعلنا البيت وإذ جعلنا البيت وما جعلنا القبلة. Sip ya. Oke, jadi analasan tuh bisa ya. Jadi apa yang dihilangkan ya inilah. Misalnya di sini yang dihilangkan adalah gini ya. Dari gini. Oke, berarti dari nun ya langsung ke lam. Oke. Sekarang kalau tasydid gimana? Nah, tasydid sama aja ya. Misalnya ini fid dunya gitu ya. Ya ayyuhan sama aja sih. Wa mallahu sama aja ya. Gak ada bedanya. Oke, coba antum lihat halaman selanjutnya ya, halaman 17. Kira-kira ada kesulitan apa di sini? Oke. Sip ya. Sini nanti lihat lagi. Oke, ada cukup banyak. Ada kesulitan nggak di halaman 17? Ustaz. Oke. Ya. Dulu Ustaz pernah berjanji mau ngasih tahu bedanya sifar yang bulat dan yang lonjong. Itu sekarang atau bukan, Ustaz? Atau di pertemuan nanti? Kayaknya di pertemuan nanti ya. Oke. Antara lihat dulu ya. Di materinya ada nggak di sini ya. Kita lihat dulu sampai materi akhir ya, Bahdar ya. Kalau misalnya di materi sampai akhir itu nggak ada, nanti Anda sampaikan ya. Sini kayaknya nggak ada ya. Ada Ustaz di pertemuan 12 ini. Oh ada ya? Ada ya? 12 ya? Ya. Ketiga pertemuan tuh.
Oh ya udah nanti aja berarti. Ya, nanti ya. Sip. Nah, oke. Ini halaman 17 nanti kita ini ya rapel di besok di pertemuan minggu depan. Sekalian latihan-latihannya. Ya. Untuk sekarang kita review dulu ya dari awal ya. Apa aja yang udah kita pelajari. Nanti antum bisa apa namanya? Mudah-mudahan ini jadi pengingat ya, bisa mengingat lebih mantap lagi. Oke, yang pertama kita kemarin waktu awal-awal ya mempelajari huruf hijaiyah. Di sini huruf hijaiyah itu ada nama hurufnya, ada cara baca hurufnya. Kemudian antum mungkin lihat juga nanti perbedaan versinya ya, setiap versinya ya. Jadi misalnya nanti di versi ini apa bedanya sama versi yang Indonesia misalnya. Nah, bedanya misalnya di sini mah ada lam alif gitu ya. Lam alif itu adalah alif misalnya. Terus bedanya yaitu kemudian bedanya lagi dengan yang ini apa? Oh, kalau ini mah lebih ke bentuknya atau bunyinya gitu ya. Dan nanti harapan Anda itu setiap versinya kalau antum nggak sanggup bacanya, maksudnya lebih gampang tuh antum cari perbedaannya aja. Ya. Ya, perbedaannya cari aja apa. Misalnya di yang pertama katakanlah ini versi pertama gitu ya. Atau antum namanya aja versinya apa menurut antum yang supaya gampang hafalnya. Kemudian versi kedua tuh bedanya apa, kemudian yang ketiga apa, empat gitu ya. Sip. Jadi yang pertama itu tentang huruf-huruf hijaiyah. Kemudian jumlahnya ya, jumlahnya berapa. Oke, kemudian kita kemarin juga ngebahas huruf mad. Ya, huruf mad itu apa? Oh, huruf mad itu adalah ini gitu ya. Jadi mad itu apa fungsinya? Untuk memanjangkan huruf. Apa aja hurufnya? Alif, wawu, dan ya. Alifnya alif sebelumnya didahului fathah. Kalau ya sebelumnya atau didahului kasroh, misalnya wawu sebelumnya atau didahului ya kayak gitu. Dibacanya gimana? Misalnya i, u gitu ya. Jadi harapannya kalau di yang mad ini antum bisa tahu mad itu apa ya, pengertian ya seperti biasa pengertian. Kemudian huruf madnya apa aja? Ya alif wawu ya misalnya. Kemudian dibacanya gimana? Gitu ya. Jadi huruf mad itu apa? Kemudian hurufnya apa aja? Kemudian prakteknya atau dibacanya gimana? Sip. Oke, kemudian lin. Nah, lin itu apa? Pengertiannya apa? Lin itu kalau di sini nggak ada ya. Pengertian itu lembut ya, lembut. Kemudian hurufnya apa aja? Waw dan ya sebelumnya fathah. Dibacanya gimana? Au dan ai, au, ai, ya. Jadi nggak au tapi au. Nggak ai tapi ai. Ai. Oke, itu lin ya. Kemudian tanda alis bertemu huruf hamzah ya. Jadi ada huruf apa namanya? Huruf mad ketemu hamzah atau tanda alis ketemu hamzah ya. Ya kita kesini aja biar gampang ya, tanda alis ketemu hamzah ya. Atau tanda alis mad ketemu hamzah boleh lah, untuk yang mana aja yang gampang ya. Karena intinya tuh ini sebenarnya tuh mad ketemu hamzah, cuman tanda alis itu melengkapi ya. Sebagai tanda bahwa dia itu dibaca panjang. Oke. Prakteknya ya oke itu. Kemudian prakteknya gimana? Dibacanya 4 harokat ya. Yang kita pakai 4 harokat dulu. Dalam satu kali. Karena nanti juga bisa dibaca 2 ya, tergantung huruf. Wajib mutlak. Tergantung
bentuknya, tergantung formnya ya. Nanti kalau misalnya katakanlah Sa. satu kata Ya. tulisnya gimana, atau dua kata tulisnya gimana ya. Oke, kemudian ini sama ya, yang pertama ini sama ini ya sama ya, cuman kalau tadi kan ketemu, maksudnya hampir sama tuh dibaca panjangnya sama 4 harokat. Cuman kalau tadi ketemu hamzah, ini ketemu sukun ya, ketemu sukun atau tasydid. Ya, afwan, ini bacanya 6 ya, sorry. Bacanya 6. Sama-sama dibaca panjang, tapi kalau yang ketemu hamzah dan ketemu tasydid itu dibacanya 6. Oke. Lagi ya untuk detailnya, untuk maksudnya untuk catatannya boleh antum baca nanti ya. Nah, tadi kemudian huruf muqatta'ah. Nah, muqatta'ah itu apa? Misalnya huruf muka surat atau huruf yang dilafazkan ada yang nama hurufnya, ada juga yang enggak ya, tergantung. Oke. Kalau di sini dibilangnya dengan nama hurufnya, tapi ada juga yang ada yang enggak ya. Tapi mungkin dibaca juga iya, ada mungkin iya mungkin enggak ya. Oke. Tapi kalau kita ikutin sini mungkin dilafazkan nama hurufnya, ini boleh lah, boleh dipakai. Ya. Kemudian hurufnya ada berapa? Ada 14. Oke. Nah, dibacanya gimana? Berarti dibacanya gimana antum tahu ya. Oke, dan terakhir iskot. Iskot itu adalah huruf yang dihilangkan atau huruf yang digugurkan atau ditumbangkan, sama aja. Maksudnya gimana? Ya, antum kalau di sini memang harus tahu bisa mencontohkan salah satu aja. Misalnya antum apaan aja ini? Qolud olana. Oh, qolud itu nanti ada huruf yang dihilangkan misalnya. Karena sebenarnya nulisnya seperti ini, tapi dibacanya seperti ini. Nah, khusus yang ini memang harus tahulah satu aja. Antum hafalin satu. Kemudian kasih tanda ditulisnya seperti ini ya. Dibacanya dari misalnya dari lam ini langsung ke dal. Nah, itu ya materi kita dari awal sampai akhir. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ustaz mau nanya, Ustaz. Ya, boleh. Ya, Ustaz mau nanya yang mengenai iskot. Jadi untuk contohnya itu hanya di sini kan kebanyakan huruf alif aja ya, tapi kebanyakan. Atau ada huruf lain yang bisa diiskotkan atau bagaimana? Mungkin ada, cuman catatannya, maksudnya huruf yang dihilangkannya atau yang dihilangkannya ya maksudnya ya? Iya, kalau di sini kan contohnya itu alif semurani. Nah, pengen barangkali dalam kasus yang lain ada huruf yang lain atau bagaimana? Oke. Asumsinya gini. Anggaplah ada huruf lain. Nah, yang perlu antum jadi catatan adalah yang antum perhatikan adalah di sana ada tasydid atau ada sukun enggak gitu. Jadi nanti antum melihat katakanlah ada huruf lain gitu ya di tengah-tengahnya itu. Terus antum melihat nih di sini ada lam, misalnya ada huruf apa gitu ya. Nanti di setelahnya itu ya. Tapi yang jelas gini, dia itu biasanya si huruf yang diiskotkan itu dia nggak ada harokatnya ya. Itu ya. Biasanya huruf yang diiskotkan tuh nggak ada harokatnya. Contohnya hamzah wasol, dia kan nggak ada harokatnya ya. Harokat a, i, u dia nggak ada kan. Nah, salah satu cirinya pun seperti itu ya. Jadi huruf yang diiskotkan itu dia nggak ada harokat. Tapi dia mungkin
dibaca panjang, tapi mungkin juga dia bisa dibaca. Karena gini, kalau yang diiskotkan itu ya katakanlah hamzah wasol. Sebenarnya kalau kitab dibacanya putus, misalnya kolud ulana itu kan kita bacanya nyambung ya. Ya, tapi kita misalnya berhenti di kolu. Nah, ulananya dibaca u, baca i, baca a, gimana? Nah, itu kan jadi bisa dibaca maksudnya. Kalau kita bacanya putus, tapi kalau kita bacanya nyambung, kolud ulana gitu. Oke. Jadi ciri-cirinya dia tuh nggak dikasih harokat, ya. Tuh. Apakah hanya huruf hamzah aja? Asumsinya antum boleh berasumsi pertama huruf itu doang. Tapi menurut Ana asumsi yang amannya itu anggaplah ada huruf lain. Sehingga antum nanti aware huruf selanjutnya apa. Gitu ya. Ada lagi tanyakan? Nah, kalau tadi kayak kolud ulana, misalnya kita berhenti di kolu, berarti bacanya id'u atau ud'u. Gimana cara bacanya? Masih ingat ya? Ud'u Kita lana. berhenti. Gimana? Apa? Ud'u lana. Ya, dibacanya ud'u lana. Kenapa u? Panton, kenapa Fi'il amr. Ya. Panton, kenapa dibacanya u? Huruf ketiganya domah. Ya, huruf ketiganya domah ya, Pak Ahmad. Huruf ketiganya domah, jadi bacanya ud'u. Kalau antum bingung nggak apa-apa. Untuk sementara anggaplah alif doang. Itu deh. Nanti insya Allah ketemu lagi yang kayak gitu. Sebenarnya mungkin hanya alif, tapi bentukan alif itu kan macam-macam. Oke, sip. Itu dulu aja. Intinya, jadi yang diiskotkan itu dia nggak ada harokatnya. Gitu, Pak. Itu biasanya diiskotkan ya. Dengan catatan setelahnya itu ada sukun atau ada tasydid. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, nanti insya Allah ya, pekan depan kita praktek dari yang di buku ya, dari halaman 17 sampai nanti sebelum pertemuan ke-8. Kemudian nanti juga kita praktek di mushaf ya, karena kan hari ini nggak praktek mushaf, kita kerja dulu materi. Oke, itu aja dari Ana. Kalau nggak ada yang tanyakan lagi, kita tutup pertemuan hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ada lagi. Istighfar 3 kali ya. Astagfirullah. 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 Okay. Dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawan Ustaz. Atas jazakallah khairan kakak. Amin.